Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Said Hussein, program studi BKPI, kelas 2, BK 25C dengan nomor NIM 5225-111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis berupa esai untuk memenuhi tugas bahasa tugas UAS Bahasa Indonesia eh, sub CPMK 6. Baik, di sini saya menulis mengenai esai tentang implementasi bimbingan dan konseling dalam pembentukan akhlak siswa SMA Bekasi 10, yaitu yang disusun oleh saya sendiri. Nah, di sini berisi mengenai tentang latar belakang, lalu ada isi atau pembahasan, kemudian ada penutup atau kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan per subtema. Nah, baik. Di pendahuluan atau latar belakang ini, saya menjelaskan mengenai pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan akhlak dan kepribadian. Kemudian yang saya bahas dalam latar belakang ini juga masih ditemui berbagai masalah perilaku siswa, seperti rendah disiplin, rendah tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Nah, fenomena pelanggaran tata tertib dan konflik sosial menunjukkan pembinaan akhlak belum optimal. Lalu, layanan bimbingan dan konseling pendidikan Islam menjadi sarana penting dalam pembinaan karakter siswa. Kajian difokuskan pada peran layanan bimbingan dan konseling Islam dalam pembentukan akhlak siswa di SMA 10 Bekasi. Nah, itu latar belakang yang saya angkat dalam esai ini. Kemudian kita masuk kepada isi atau pembahasan. Pada isi atau pembahasan ini ada beberapa yang saya bahas. Nah, yang saya bahas pada isi atau pembahasan ini adalah hakikat bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Nah, hakikat bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam, nah, itu merupakan layanan bantuan untuk membantu siswa memahami diri dan mengembangkan potensi. Kemudian, membantu mengatasi masalah pribadi, sosial, dan spiritual. Dan juga berlandaskan nilai iman, akhlak, dan ketakwaan, yang mana berfungsi sebagai sarana pembinaan akhlak yang berkelanjutan. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Itu yang saya angkat pada subtema hakikat bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Lalu lanjut kepada subtema yang kedua, yaitu kedudukan akhlak dalam pendidikan Islam. Kedudukan akhlak dalam pendidikan Islam. Akhlak merupakan unsur pertama atau unsur yang utama keberhasilan pendidikan Islam. Tidak hanya perilaku lahiriah, tetapi juga sikap batin dan kesadaran moral. Nah, pembentukan akhlak memerlukan proses yang terencana dan konsisten, menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah, bukan hanya guru PAI saja. Layanan BK Islam berperan strategis dalam internalisasi nilai akhlak secara personal dan humanis. Nah, itu yang saya jadikan
poin-poin yang saya tuliskan dalam kedudukan akhlak dalam pendidikan Islam. Kemudian lanjut yang ketiga. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pendidikan Islam di sekolah bagaimana? Dilaksanakan melalui berupa konseling individu, ada konseling kelompok, ada bimbingan klasikal, kegiatan pembinaan spiritual. Konselor berperan sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa. Nah, kemudian hambatan yang dihadapi apa? Kurangnya pemahaman konselor tentang konsep konseling Islami. Program BK belum berintegrasi dengan visi sekolah. Minimnya dukungan seluruh warga sekolah. Nah, berdampak pada layanan belum maksimal terhadap pembentukan akhlak siswa. Nah, analisis dan alternatif solusi. Di sini setelah saya mencoba menjabarkan contoh-contoh atau case-case yang saya angkat pada topik sebelumnya. Nah, di sini saya berikan analisis dan alternatif solusi pada subtema yang keempat. Nah, pada subtema yang keempat ini, saya menjelaskan mengenai efektivitas BK Islam ditentukan oleh keselarasan konsep, pelaksanaan, dan nilai Islam. Nah, alternatif solusinya bagaimana? Itu dapat kita ambil solusi atau sikap berupa peningkatan kompetensi konselor dalam konseling Islami, integrasi program BK dengan kurikulum pendidikan Islam, penguatan kerjasama sekolah dan orang tua, pengembangan pembinaan spiritual berkelanjutan, diharapkan layanan BK Islam lebih efektif membentuk akhlak siswa. Nah, setelah saya analisis dan saya jelaskan alternatif solusinya, sampailah kita kepada kesimpulan atau penutup bahwa layanan bimbingan dan konseling pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembinaan akhlak siswa. Tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi menanamkan nilai akhlak Islam secara konsisten. Keberhasilan ditentukan oleh keterpaduan konsep, pelaksanaan, dan dukungan semua pihak. Perlu peningkatan kompetensi konselor dan kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua. Layanan BK Islam menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pendidikan Islam di SMA Islam 10 Bekasi. Dari latar belakang sampai kepada kesimpulan, saya insya Allah sudah menyelesaikan tugas UAS Bahasa Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.